Itu wajib kita ketahui dengan istilah i'tiqad 50. Fard itu biat i'tiqad 50, yang wajib Allah 20, yang mustahil 20 kerana 40, yang jaiz tabah kerana 40 sah. Yang wajib barasul put 25, yang mustahil barasul put 20 kurang, yang jaiz barasul sabar jid jid 50, nyan kepenan i'tiqad 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisolihin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa qalban khashi'an ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sambil kita niat i'tikaf, kembali kita lanjutkan materi kita dalam kitab Kifayatul Ghulam halaman 3. Pada persoalan malam ini, sifat yang wajib kita ketahui. Tujuh baris dari bawah, Bermula, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu tiada terhingga banyaknya. Tetapi yang diberati Allah taala itu atas tiap-tiap mukallaf itu mengetahui 20 sifat. Jadi artinya sifat pada Allah wajib itu banyak. Namun secara hukum taklifi itu wajib kita ketahui dengan istilah i'tiqad 50. Fard itu biat i'tiqad 50, yang wajib Allah 20, yang mustahil 20 kerana 40, yang jaiz tabah kerana 40 sah. Yang wajib barasul put 25, yang mustahil barasul put 20 kurang, yang jaiz barasul sabar jid 50, nyan kepenan i'tiqad 50. Sifat 20-nya sebelum kita baca satu persatu dibagi 4 kategori. Ada namanya nafsi, ada namanya salbi, ada namanya ma'ani, ada namanya maknawiyah. Untuk apa dibagi kelompok ini, pembahagian ini? Agar mudah kita pahami, mudah kita cerna makna yang akan kita kaji. Dalam sifat nafsiyah ada satu, baru wujud. Wujud adalah sifat nafsiyah, sering kita artikan wujud itu ada. Itu semua orang tahu, wujud ada. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan wujud Allah dengan wujud makhluk? Itu yang penting. Monya wujud, mandum wujud. Na alam, bahasa Arab wujud jid. Na langit, wujud jid. Na katanya, wujud jid. Mandum na dalam bahasa Arab kan wujud. Tapi harus dipahami, wujud Allah dengan wujud makhluk berbeda. Wujud kita tadi tidak masuk dalam nafsiyah, sedangkan wujud Allah tamang dalam nafsiyah. Kalau begitu, apa makna nafsiyah? Tuhan ada tanpa tukang ada, dia ada dengan sendirinya. Otomatis terbedalah dengan wujud yang lain. Menyamanan yang kan wujud nafsiyah itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena nasopuna. Wujud Tuhan hana sopuna harus beda dengan yang lainnya. Sedangkan yang nasopuna wujudnya berarti ada sebab akibat, atau istilah lain dengan kausalitas. Dalam alam ini ada sebab akibat. Nah, ketika kita bisa memahami nafsiyah, nyan yang lain otomatis saja hanali cerita, nyan Tuhan, nyan wujud yang membedakan.
Menyebarkan kata fai wujud artinya ada. Jadi menyahana sekadar ta'afai wujud ada, itu yang lega lain kan ada cid. Langit kan ada cid, mata kan ada cid. Apa yang membedakan ada Tuhan pura-pura dengan Tuhan bibi? Orang takkan Tuhan pura-pura dengan Tuhan bibit, karena dalam kalimat wirid katanya orang tip neopo takkan la ilaha illallah, tiada Tuhan, hana Tuhan kan? Tuhan tah yang hana, Tuhan asumsi, Tuhan pura-pura. Dah Tuhan yang na illallah, Tuhan yang ma'bud bihaq, itulah Tuhan eksistensi, Tuhan hakikat, itulah Allah yang wujud masuk kategori nafsiyah. Dia ada tanpa tukang ada, benda yang ada tukang ada, dia bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, dianggap Tuhan. Makanya dalam wirid neo puhana le la ilaha ilahun, hana Tuhan. Tuhan tah yang hana, Tuhan pura-pura, Tuhan asumsi. Tuhan tah yang na illallah, yang ma'bud bihaq hanya Allah. Itulah Tuhan eksistensi, Tuhan hakikat hanyalah Allah. Kembali kepada tema pokok, sifat 20 ke bagi put. Pertama, nafsi, di dalamnya ada namanya wujud. Wujud nafsiyah adalah untuk membedakan dengan wujud ta'liliyah. Jadi mana nafsiyah, Tuhanna hana sopuna, sedangkan lainna na sopuna, bertiangna na tukang pena, itu bukan Tuhan. Baru kedua kepenan salbiyah. Jadi sebelum datang dalam salbiyah, mungkin ada pertanyaan di wujud dulu. Karenanya tauhid harus datang satu-satu, dia kita tidak ulang lagi nanti. Karena menyeka halaman 5 nya bicara masalah najis, ibadahnya masih tauhid sekilas. Karena mana mungkin ditemurno lain menyetauhid tidak bisa. Karena inti dalam agama awaludin ma'rifatullah, yang fundat oleh betari Tuhan. Yang kerja bagi kitabnya pun gemulai le syahadah, rukun syahadah, batal syahadah, temang dalam tauhid sifat. Kali tatu'ahnya manduk baru temang dalam ibadah fikih. Dalam hadis Nabi disebutkan dilikat kada, dalam hadis dilikat pun disebutkan bahwa la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Hanasah ibadat sirara urang jika dia belum mengenal siapa yang dia sembah. Bagaimana tu mengenal yang kita sembah? Itulah yang kita sembah harus berbeda dengan yang menyembah. Jadi Allah harus beda dengan lainnya. Maka ketika disebut wujud Tuhan harus beda dengan wujud lainnya. Di sinilah ulama memasukkan dalam kategori nafsiyah agar terbeda dengan wujud yang lainnya. Maka kalimat Allah itu bersifat final. Kalimat Allah final, tidak boleh diganti-ganti. Seandainya orang belajar Inggrijiah, Arabiah, Jermani dan selain bahasa dunia, watitruk bak kalimat Allah haram menggantinya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tabuh arti dengan bahasa Indonesia dengan nama Allah, hanya dengan nama Tuhan. Karena Tuhan le, Allah hana le, tidak. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah. Tidak boleh in the name of God. God itu Tuhan banyak, Allah satu. Maka jika diterjemah di dalam translate loghah ajamiyah atau istilah dalam bahasa yang lain, apakah bahasa Padang, bahasa Jawa, tidak boleh mengganti kalimat Allah karena sifatnya final. Maka wati keun hana Tuhan, yang ke Tuhan asumsi, yang membayang laulai muno Tuhan.
Bahkan hana Tuhan, karena orang lain gak anggap Tuhan karena kan Tuhan. Sedangkan Allah tidak boleh berubah. Itulah disebut mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat baqa, Allah sifat kekal, tidak berubah-ubah dan tidak ada kemiripan dengan lainnya. Berarti menan la ilahun nyo kalimat umum, illallah kalimat final. Jadi ketika ada illah, nah jadi pegadah mandum. Jadi istilah menyatanya benahu kan kalam tam lagi mujab wajib nasab oleh illah. Kalam tam la kalam manfi lagi nakih juk berabih ke Amerika. Kalam tam lagi mujab. Kalam tam tabatriku kalam manfi lagi nakih juk berabih ke Amerika. Jadi di dalam bahasa lawah illanya untuk gepenafi likut yang anggapan ke mana-mana oh nyangkan illah. Jadi menyamanan illanya yang menentukan hakikat. Ilahun bahasa lain Tuhan banyak, Allah Tuhan final, ana banyak lagi. Cuman bak meratib tanuk pahana le zikir nafi isbat karena nahuru ilah. Munya nahuru ilah perle nahuru nafi nahuru manfi. Maka tak pahana ilah tanuk sebutna. Maka ji dalam zikir ulama sufi zikir ismu tak hana kekele kanyan. Illahnya hana langsung aju Allah 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 wirid ji. Jadi baik membayang macam-macam langsung wirid ji. Ismu zat Allah 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 Allah. Tak kenal la ilaha illallah kan Allah ji. Cuma dalam salat baik ubah-ubahnya juga. Nya cerita bagaimana di luar salat orang kena wirid takarrub ilallah butuh dengan Allah dengan metode tertentu silakan. Kena juga Allah Allah Allah. Tak kenal ilallah ke Allah ji ujung ni. Kan tidak ada yang salah. Cuman bagi kitanya dalam belajar firman Allah juga ada la ilaha illallah ya kita baca lengkap. Cuman supaya tidak terbayang lain maka muncullah kalimat nafi la hana tauhana ilahun Tuhan tah yang hana Tuhan asumsi Tuhan tah yang na Tuhan yang ma'bud bihak illallah kecuali Allah lihat tak pegah hana tak pernah. Jadi wate tak pernah gekun isbat. Dalam bahasa nahwu gekun isbat. Isbatnya tak pernah tak sebut. Maka lahirlah zikir nafi isbat nanti dalam tarikat Naqsyabandiyah. Bagi tarikat-tarikat yang lebih tinggi lagi, langsung dia wiridnya tidak lagi menggunakan la ilaha illallah, langsung dengan ismu zat Allah 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 Allah. Maka dina orang wiridna Allah Allah Allah. Maka dia tidak malahnya tak pegah kan hanya tak hukum satu ladung yang meratib la ilaha illallah dia pemelek lehera kan dengan baru la ilaha illallah la ilaha. Jadi la ilaha tentang mangguk mana munya orang gewirid dengan ismu tak hana gangguk mana ke mana katanya Allah 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 hana gangguk mana. Karena hana perla yang gepekan langsung gepunya gepu gangguk. Yang kecil nan orang ngotek wirid pancamacot Allah 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 Allah. Hanya tak kentalah le. Pada kaji lah pokokun. Itulah namanya ilmu butuh penjelasan. Kita tidak bisa mengklaim langsung onyan sesat, onyan jud, onyan hanjid. Ilmu butuh tabayun, butuh penjelasan. Itulah namanya ilmu. Dia selalu ada penjelasan-penjelasan. Itulah bagian dari fungsi ilmu. Jadi menyamanan wujud Allah adalah wujud dalam pemahaman nafsiyah. Dia ada tanpa tukang ada. Apakah ilmu bisa dalam pengalaman? Tidak. Karena ilmu ada metodologi, ada dasar, ada dalil, ada sumber. Hanya dasar pengalaman.
Jadi punya dasar pengalaman, 1 juta orang 1 juta pengalaman. Dah yang taman. Mana tempat mana? Jadi ilmu tidak, dia harus ada sumber. Ketika mengatakan ini sumbernya apa, dalilnya apa, pemahamannya bagaimana. Nah, jadi dalam wirid-wirid mana macam pengalaman, cuman harus diingat, munya dalam salat hanji tama hanji kurga. Kecuali yang nak hubungan tu. Karena salat sudah jelas formatnya. Cuman wirid-wirid yang hana metodenya, tak pegat metode li para sofistik, ada tujuan tu mengingat Allah, ya silakan dengan metode tertentu. Tapi asalnya baik ada. Wirid tetap mengingat Allah, zikir mengingat Allah. Bukan punya orang keun hu pakai. Kena ti wirid hu 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 hu. Nah, ada pu mana hu maknanya hu wallah, dianya Allah. Wati keun hu maknanya hu wallah, dia Allah. Karena hu adalah isim damir, damirun ya'udu ilallah muwawwaba Allah. Maka wirid dengan ismud damirun hu. Menyaurang hana tu baik ipikir hu nya puhu penyan. Puhu. Hu lempu. Nah, jadi mana ilmu tu semakin kita kaji, semakin kita memahami. Makanya kitanya yang belum mengerti hanya taklim, nyen sesat aja. Hanya. Dan juga tidak boleh dibiarkan aliran sesat. Tapi manduknya harus tanda-tanda, bukti-bukti. Apa kriteria aliran sesat? Apa indikator aliran sesat? Oh, kriteria aliran sesat nadheblah boh menurut majelis ulama. Indikasinya banyak. Salah satu, belajarnya tidak boleh orang lain, belajarnya tempat tersembunyi, belajarnya kelompok tertentu, referensinya tidak ada, caranya menggunakan logika, tidak menggunakan dalil-dalil agama yang muktabarah. Nyan indikasi aliran sesat. Salah satu tanda bahasa Arab adalah bisa di-i'rab. Bahasa lain di dunia hanya nak i'rab. Bahasa Arab jid i'rab, berarti pasti bahasa Arab. Nah, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bi hurujar ismi yang dipejar mudhaf ismi mudahi ke mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf ala majar kasrah yang lahir pada akhirnya. Mudhaf ismi Allahi ke mudhaf ilaih. Kan jid nak i'rab kan? Bi hurujar. Bahkan gebuhnya mudhaf ilaih karena isim mufrad. Hukum isim mufrad gerafa dengan dhamma, genasab dengan patah, gejar dengan kasrah. Jika kau tak i'rab, berarti bahasa Arab, firman, bukan bahasa Sangsekerta. Nah, jadi kembali kepada persoalan pokok wujud-wujud yang hana sopena. Nyoke yang perlu dalam ilmu kan penjelasan, menyatapai keberkon wujud karena kabarujih kaji itu kan. Baru yang kedua namanya sifat salbiyah. Salbiyah limang boh. Mulai dari idam, baqa, mukhalafatul wadi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Ini lima. Qidam maknanya sedia. Itu makna sedia. Kiban mufhum makna sedia. Makna sedia dalam pemahaman tauhid adalah dia ada, dia telah ada tanpa didahului oleh ada. Ganyan punna wategeun wujud Allah, wujud kidam. Tapi menyabak kitanya hanya takun kidam pakon kanana kitanya nak tahu benar. Oh nyo anak pun dan nisbah ngan ada wate. Anak pun tetap nama manyan nama lo mitanya neknya nenek tu lo. Nek tu tru nenek moyang tru ba Adam dari tanah. So pegat tanah Allah. Nyemenan kidam bersedia dalam pemahaman dia duluan ada tanpa didahului oleh ada lainnya. Itulah namanya wujud kidamnya Allah. Jadi menyata pegah Tuhan di langit memepak
Bukan punya Tuhan kana yang galomna kawai na langit man watina Tuhan pa kedua. Betul orang na yang itikad betul Tuhan di langit. Datanya yang buka. Wati galomna langit Tuhan pa kedua. Yang kibanda juga. Yang aliran ya pegah Tuhan di langit. Bukan je yang pegah Tuhan di langit, wati galomna langit Tuhan pa kedua. Pung wewe Tuhan. Puan nama hojak Tuhan. Kana Tuhan mana? Inilah pemahaman kidam, dia duluan ada, itulah wujud kidam namanya. Wa annahu lima yanadul adamu. Dalam tauhid ke sesuatu yang melekat dengan kidam, dia tidak ada adam pada dirinya. Karena Tuhanna hana sopena, Tuhanna hana didului olehnya, maka satu saat Tuhan akan hana nyan hana bak Tuhan gekentrit bapa. Sedangkan alam lain ada tukang ada, berarti benda itu akan berubah. Setiap yang berubah pasti akan fana. Al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Al alam hadis, semua alam akan hancur dan fana. Bahkan kiamat dunianya ada karena adanya dunia, ada yang mengadakannya. Bahkan Tuhan hana bak saboh saat akan hana karena Tuhan hana sopena. Itulah disebut dengan baqa, masuk dalam kategori salbiyah. Apa makna salbi? Dinafikan hanjitna selain ba Allah sifatnya nyenana. Tok ba Allah yang na. Kidam ba Allah. Baqa ba Allah, lain hancur mandu. Oleh baqa lahir sifat berikutnya mukhalafatuhu lil hawadis. Kita mang dalam kategori salbiah. Apa makna mukhalafah? Apapun yang ada di alam pikiran kita harus berbeda. Itulah Tuhan Allah. Sayyidina Ali berkata, "Ma yatasawwaru bibalika wallahu bimukhalafatih." Apa saja yang terbayang, yang tergambar di alam pikiran anda, kata Sayyidina Ali, begini Tuhan, itu bukan Tuhan. Apa yang anda bayangkan Tuhan, Tuhan harus sebalik dari bayangan anda. Itulah makna mukhalafatu lil hawadis. Dalil Al-Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, mukhalafah masuk dalam sifat salbi karena yang hanjitna selain ba Allah, tok ba Allah yang nasifatnya. Berikutnya qiyamuhu binafsih. Makna qiyamuhu binafsih dua makna. Bukan makna Allah berdiri sendiri gedong kerokan mana ji. Makna qiyamuhu binafsih dalam tauhid adalah pertama, Tuhan hana butuh kurung pegot. Mana ji. Kedua, hana butuh tempat gedang. Wate Tuhan kana na perle rumah. Me bahasa tanya. Nyak je ke piu. Hana perle kurung pegot, hana perle ke tempat yang pegot. Dasar inilah hanjit tak itikad Tuhan di langit. Jadi punya orang berkata Tuhan di langit, maka dia berkata Tuhan telah bertempat. Jadi sebelum ada tempat, Tuhan di mana tinggalnya? Maka ji makna qiyamu nafsi, pertama Tuhan hana butuh kepada mukhasis, makna mukhasis yang pegat Tuhan. Yang kedua tidak butuh kepada tempat berdirinya Tuhan. Nyan hana bak Tuhan. Hana dua macam yang kegepenan qiyabuhu binafsi. Yang terakhir sifat salbi adalah wahdaniyah. Makna wahdaniyah adalah esa. Esa dalam pengertian tauhid bukan makna seseorang, itu bukan. Tapi esa dalam pemahaman tauhid adalah tiga makna. Pertama, esa pada zat. Tuhan tidak tersusun dari matri-matri. Maka hanjit datanya kiban jaro Tuhan, hana tersusun. Kiban wajah Tuhan, hana ba Tuhan. Hana tersusun darinya kegepenan esa pada zat.
Esa kedua dalam pemahaman tauhid adalah esa pada sifat. Allah dengan satu sifat memahami seluruhnya. Umpama Allah memiliki sifat ilmu, dengan ilmu yang satu mandung gedepu dengan ilmunya. Beda dengan getanya ilmu matematik hanya tak pegah kowe, ilmu pegah kowe hanya tak pegah pesawat, ilmu pegah pesawat hanya tak pegah rumah. Karena beda. Allah dengan satu ilmu apapun mengetahui, telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, gedepu dengan ilmu yang satu. Ilmu yang satu itulah disebut wahdaniyah pada sifat. Wahdaniyah ketiga, wahdaniyah pada af'al nanti. Artinya Allah waktu bekerja, pegat sesuatu, tidak butuh bahan, tidak butuh materi. Beda dengan kata yang semegat. Bahkan dia tak pegang rumah, karena nak bahan rumah. Bahan rumah beton beda dengan bahan rumah papun. Ketika beda bahan, beda alat. Menyata pegat rumah beton, yang harus kam, ngenikat bata, ngenaduk semen. Tidak pegat rumah dengan papun, perlu ke jauh. Beda bahan. Ketika beda bahan, bedalah cara semegatnya, disiplinnya macam-macam. Allah tidak. Allah dalam bekerja tidak butuh bahan, cukup dengan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Apapun yang Allah pegat tetap dengan kalimat kun fayakun. Satu itulah disebut esa pada af'al. Itulah makna esa pada tauhid, kan makna seseorang. Jadi inilah pemahaman di dalam akidah harus konkret, karena prinsip-prinsip dasar tidak boleh bercampur dengan lainnya. Ya, kembali kepada pokok masalah, sifat 20 terbagi 4. Pertama nafsi sudah selesai, di dalamnya wujud. Kedua salbi sudah kita bicarakan, ada 5 di dalamnya. Mulai kidam, baqam, khalafatul wadi, qiyamhu binafsi, wahdaniyah masuk dalam salbiyah. Tinggallah 2 lagi, ma'ani dan maknawiyah dari sifat 20. Baik, karena waktu yang memisahkan kita, bermanfaat hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.